Selamat datang kembali di Musuh Media, teman kamu belajar coding. Baik, kita akan melanjutkan tutorial React.js bahasa Indonesia ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sedikit membahas tentang eh, membangun ya, cara membangun project dengan membangun project React.js dengan beberapa tools ya. Jadi untuk tutorial-tutorial yang akan kita nanti lakukan ya, kita akan menggunakan tools yang dibangun oleh tim React.js ya, namanya CRA ya, atau Create React App ya. Biar kita permudah, kita sebut saja CRA ya. Dengan CRA kita digeneratkan sebuah code ya, code yang siap pakai ya, yang tanpa perlu kita repot-repot untuk menggunakan seperti tools ya, tools seperti Webpack ya. Karena di under the hood ya, secara tidak langsung ya, behind the scene, si Create React App ini sudah menggunakan tools seperti Webpack ya di belakang layar ya, tanpa perlu kita tahu. Jadi kita cukup fokus ke logiknya saja ya. Baik, untuk struktur sudah saya jelaskan ya pada pertemuan sebelumnya. Kita akan fokus di app ya, app.js ini. Jadi akan kita refactor ya sesuai keperluannya. Untuk tampilan defaultnya masih seperti ini, dan sudah ada fitur hot reload ya. Jadi ketika kita melakukan edit ya, kemudian kita save, otomatis ya akan reload ya. Baik, ini memudahkan kita ya, tanpa perlu repot-repot merestart servernya ya, ketika kita sedang melakukan proses development. Baik, kita akan coba ya contohkan membuat komponen pada project di CRA ini. Ini akan saya refactor ya, file app.js ini akan saya refactor. Ini akan saya ubah menjadi kelas ya. Jadi akan saya hapus dulu, terus import yang tidak saya pakai juga akan saya hapus. Kelas app ya, namanya sama saja ya seperti sebelumnya, cuma sekarang kita memakai kelas ya. Extends, sebenarnya namespace React di sini sudah ada ya, cuman untuk mempermudah ya, biar code-nya lebih clean, kita ekstrak saja ya komponen ya. Jadi kita import ya, ada import text sendiri, ada import komponen sendiri ya. Jadi kita nggak perlu react.component ya seperti ini. Kita bisa langsung extends komponen. Seperti ini. Kita akan buatkan satu konstruktor ya. Seperti biasa. Ada parameter props ya. Jangan lupa override method render ya. Render ini return JSX code ya. Jadi hanya boleh ada satu tag ya di dalam return ini ya. Baru di dalam satu tag ini kita bisa banyak meletakkan banyak code ya, banyak tag. Ini saya misalkan H1 ya. Sobar media. Saya simpan. Oke, udah ya, seperti ini ya tampilannya ya. Jadi code tadi ya, code function app ini kita ubah menjadi kelas ya. Tampilannya seperti ini. Baik, kita akan buatkan komponen lagi ya, satu komponen yang nanti akan di-embed di komponen app ya. Jadi di dalam folder src ini kita buatkan satu folder lagi ya. Kita beri nama komponen untuk mengumpulkan komponen-komponen kita ya. Di dalam folder komponen kita buat satu file namanya header ya, header.js. Sama kita import juga ya, import React ya, from React. Jangan lupa kita ekstrak juga ya, ekstrak dan import komponen. Kita buatkan kelas header ya, komponen header extends
komponen. Kita buatkan satu konstruktor props super props seperti ini. Jangan lupa override render ya, render return seperti ini. Kita buatkan tag, satu tag ya, div. Oke, baik, nanti untuk title ya, title yang di header ini nanti akan kita passing lewat props ya. Jadi header ini reusable ya nanti sifatnya ya, karena title dan subtitle kita ambil dari props ya. Jika teman-teman belum paham apa itu props, saya sarankan untuk menonton video tentang pembahasan props ya. Silahkan ditonton dulu. Seperti biasa, this.props namanya title ya, kita beri nama title. Kemudian span ya, span ini adalah subtitle ya. This.props.subtitle seperti ini. Jangan lupa kita ekspor ya komponen header ini, export default header. Seperti ini kita sudah membuat satu komponen ya, satu komponen dengan nama header ya. Nanti kita bisa memiliki banyak komponen ya di sini ya, di folder komponen. Kita kembali ke file app.js. Kita import ya komponen header yang barusan kita buat ya. Import header dot ya, pakai dot slash, kemudian komponen ya, nama foldernya ya, karena komponen header berada di folder komponen slash header seperti ini. Kita ganti header ini dengan header ini ya, dengan komponen headernya. Header, kita tahu ya tadi kita membuat komponen header ini dinamis ya, jadi title dan subtitle dia dipassing dari props ya, jadi kita harus tentukan propsnya ya, title dan subtitle. Pertama adalah title kita isi musobar media. Untuk subtitlenya harus sama ya, nama propsnya dengan yang di komponennya ya, title dan subtitle. Teman belajar coding seperti ini, kita simpan ya. Harusnya sudah hot reload. Yap, tampilannya seperti ini ya. Kita berhasil membuat satu komponen header ya, yang reusable ya. Kemudian komponen tersebut kita pakai di entry point ya. Saya menyebutnya entry point karena seluruh komponen nanti akan berada di komponen app ya. Seperti ini. Baik, kurang lebih seperti itu ya untuk cara membuat komponen dan mengimport komponen pada real project ya, real project pada project React App. Oke, tutorial kali ini saya cukupkan dulu ya. Kita akan lanjut, mungkin akan membahas topik-topik tertentu ya, masih seputar React.js. Terima kasih, tetap stay tune, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.